Balik lagi di Placenta Podcast penuh talenta. Deng deng deng. Gak isi gak sih? Nanti diisi deh nanti. Pasti isi. Nanti bayar royalti ya. Iya. Tapi harusnya sih Anda belum ngomong. Biar saya dulu yang buka. Tapi udah main masuk aja. Jadi sekarang ada orang penting sih jadinya. Orang penting di Bina Usada. Yang sebelumnya kan di episode sebelumnya ada alumni yang berangkat ke Belanda. Yang ini sih tayang harusnya Sabtu ini nanti ya. Ini kejar tayang ini karena soalnya beliau akan berangkat menuju ke negeri penjajah yang sebelumnya alumni kita yang berangkat ke sana, sekarang dosennya. Kita sudah hadir dengan ibu ketahuan ibu-ibuan. Kita panggil Sista Besti ya, Besti. Kita Besti dengan Besti ya. Ayu Martini. Okay. Boleh tepuk tangan Bu Besti Ayu Martini. 5.000 orang, terima kasih. 5.000 ada, 2.500, 5.000. Iya, nyawa mereka 2.500 sebenarnya. Kerja terus Pol. Jadi Besti Ayu Martini adalah Ketua LP2 SDM di Stikes Bina Usada Bali, lembaga pelatihan. Udah boleh kok ngomong. Udah boleh ya, oke. Lembaga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Oke, jadi ini merupakan pengembangan dari Stikes Bina Usada tentunya. Ya karena pengembangan ya. Pengembangan SDM jadi spesifiknya adalah menuju ke dosennya aja apa gimana sih konsep dari LP2 boleh SDM? Mungkin diperkenalkan dulu. Siapa? Ayu Martini mungkin lebih jelas lagi selain ketua mungkin. Oh ya, selain ketua adalah sekretaris. Bukan apa? Itu maksud saya. Apa? Ya mungkin bisa. Istri dari seorang suami. Iya. Anak dari 2 orang ibu. Ibu dari 2 orang anak. Ntar yang ada emak gue marah nih Pak. Ya ampun. Ya tante, maaf tante. Iya. Ya jadi saya mungkin kalau boleh memperkenalkan diri. Boleh. Jadi saya juga merupakan seorang dosen ya. Iya, betul. Dosen keperawatan. Betul, keperawatan juga sama ya kayak Pak Pratnya. Kebetulan dipercaya untuk istilahnya apa ya? Kalau di dalam memimpin enggak ya? Karena kita dalam satu tim semuanya bisa saling ngasih tahu gitu kan. Jadi mungkin menghandle aja lah sebagai PIC-nya gitu. Jadi sebenarnya agak berat ya kalau namanya ketua kan, ya. Ketua LP2 SDM. Tuh. Terus ada di Mutu juga jadi sekretaris juga gitu. Sekretaris LPM. Yes, LPM. Itu lain lagi ya. Iya. Lembaga Penjaminan Mutu. SD-nya hilang. SD-nya. M-nya tetap nempel. Oke. Tadi pertanyaannya apa ya Pak? Kok lupa? Emang saya udah nanya. Udah ya kayaknya. Coba kita bisa replay nggak? Belum lah. Belum ya? Belum nanya kan baru perkenalan tadi. Terus Bu Ayu ini saya langsung aja ke poin ya. Jadi akan berangkat ke Belanda di hari Jumat. Tanggal the berapa? day after tomorrow, Kamis. Yes. Kamis akan berangkat ke Belanda. Boleh cerita dulu. Ngapain sih ke Belanda gitu? Mungkin kalau ke Belanda itu lebih ke tugas dinas saya sebagai bagian dari LP2 SDM itu. Nah jadi kalau boleh cerita nih di LP2 SDM boleh banget itu kita punya jangan ngantuk ya guys. Jadi LP2 SDM itu ada 2 program kerja besar. Nah, yang pertama adalah Future Insight. Nah, Future Insight ini dia bukan market sih, merambahnya gitu. Memang kebanyakan dalam negeri gitu. Jadi apapun pelatihan, habis itu webinar, ya semacam itulah workshop. Entah itu kita mengirimkan keluar atau kita yang mengadakan dengan pesertanya orang dalam dan orang luar Stikes Bina Usada Bali. Orang dalam dan dari luar Stikes Bina Usada. Betul. Nah itu kita yang handle. Nah itu Future Insight. Terus yang kedua ada IVP nih, International Visiting Program. IVP, yes. International Visiting Program. Sebelum ada ke LP2 SDM itu sebetulnya IVP sudah ada. Udah ada program yang jalan? Udah ada. Ini program yang gara-gara ada program ini. Akhirnya terbentuk
No, akhirnya saya pergi ke Belanda. Ngono ceritanya. Yang dari tahun 2000? Sebenarnya kita merintis mulai dari 2019 itu IVP. Oh, merintisnya. Yes. Terus jalan ada satu program? Itu 2020 persiapannya ya, 2021 jalan tuh program yang Belanda itu. Oke. Gitu. Nah, Belanda itu ngapain? Nah, Belanda itu ngapain? Jadi karena IVP itu kan tugasnya ya. Tugasnya itu kan membuat apa ya? Bukan hanya pelatihan short course atau apa, tapi kelas gitu, kelas internasional yang bisa biar orang-orang di luar Indonesia ini sekolahnya di kita gitu. Tapi kita karena masih ya newbie gitu ya, mungkin belum bisa bikin kelas internasional yang sampai dia jenjang sarjana. Kita bikin yang short course dulu nih gitu. Nah, kebetulan kerjasama short course yes dengan NHL Standen University of Applied Sciences di Leeuwarden, Netherlands di Belanda. Nah, kita tahun 2019 itu kebetulan memang tim dari sana sudah kesini. Dari sana dari Belanda. Sana sini situ ya. Jadi dari Belanda udah ke Binausada nih. Nah, mereka udah survei lah ya istilahnya ya. Kira-kira possibility-nya seperti apa. Itu ya? Betul. Akhirnya bla 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 berjalanlah 2020 persiapannya. Oke, fix kita jalan ya 2021. Cuma karena memang itu kan pandemi ya. Jadi kayaknya impossible lah mereka untuk datang ke sini gitu. Karena kita merah kalau nggak salah ya itu ya lagi. Zona merah waktu itu. Nah, jadi kita adakan online. Oke, yang pertama beri programnya secara online. Satu semester itu online. Jadi itu satu semester. Yes, satu semester. Macam-macam ya. Panjang juga ya. Panjang lumayan itu pressure-nya lumayan ya karena itu benar-benar kesempatan bukan kesempatan. Event pertamanya kita. Iya, betul. Event pertama terus dengan orang luar negeri which is dari cerita-cerita partner kita sebelumnya. Itu mereka memang punya standar yang tinggi. Iya nggak sih? Iya, dan kita belum pernah melakukan hal yang seperti itu. Udah gitu, kita belum pernah mengadakan kelas internasional, even mungkin dengan Malaysia misalnya kan itu kan bahasanya masih campuran gitu. Ini udah dengan orang harus kita internasional, bahasanya Inggris, orangnya bukan orang Inggris tapi orang Belanda. Belanda, gimana nih kita kan takut nih, takut kita ngomong nggak ngerti, dia ngomong kita nggak ngerti gitu. Ternyata waktu itu jalan 6 mahasiswa ya. Cewek semua. Yang kita takutkan itu tidak semenakutkan itu realnya. Ternyata mereka welcome sekali. Ya. Dan mereka kalau dibilang punya standar tinggi, betul, punya standar tinggi ya, disiplin, betul. Pertanyaan-pertanyaan mereka kritis gitu, dan kelihatan sekali mereka tertarik dengan apa yang kita sharing dari sini gitu. Iya, apa tuh satunya contohnya? Banyak kan karena kita dalam program ini kan namanya minornya ini Healthy and Happy Aging minor, international minor. Nah, program ini tuh kita selain mengajarkan tentang kesehatan yang berkaitan dengan bagaimana di Bali ini kebiasaan-kebiasaan di Bali, perilaku-perilaku orang Indonesia khususnya di Bali yang berkaitan dengan kesehatannya dia untuk menjalankan penuaan yang sehat. Jadi kita mencoba untuk mengawinkan antara perilaku sehat dengan budaya Bali. Nah itu mereka tertarik sekali karena pertama kita ngajarin budaya Balinya nih. Iya kan? Pengantarnya adalah mungkin sebelumnya mau ajarin bahasa Indonesia dulu lah ya. Bahasa Indonesia yang basic-basic. Belajar itu juga. Iya dong. Bahasa Indonesia juga. Betul. Karena harapannya meskipun itu online ya, tapi kan kita mengemasnya itu awalnya untuk luring ya, untuk offline. Jadi mereka tetap harus bisa belajar harus bisa berkomunikasi bahasa Indonesia gitu. Jadi kita ajarkan bahasa Indonesia, kita ajarkan culture-nya kita, mulai dari apa ya istilahnya adat istiadat, sopan santun. Di kita kan tentu berbeda dengan mereka. Seperti kita ajarkan kalau di sini kita memberi dengan tangan kanan. Terus kalau di sana kan mungkin biasa ya dengan tangan kiri ya. Misalnya kasih change kembalian itu kan biasa, memberikan satu benda biasa. Nah, kalau di kita kan kita kasih tahu bahwa di sini bukan adat, etikanya kita memberi dengan tangan kanan. Nah, itu kita ajarkan hal-hal kecil seperti itu jempol supaya artinya apa?
Jempol di mana pun kan sama ya Pak ya? Oh iya. Jempol artinya apa Pak? Ke atas nggak? Oh, oke, ke atas. Oh, itu Bapak bahasa broadcasting sekali ya, luar biasa. Iya. Oke, terus jadi bahasa, culture, kita ajarin mereka nari juga. Oh iya. Nari apa? Macam-macam. Nari Bali Bapak, mohon maaf, masa kita disco? Kan disco di mana-mana Online sama. kan? Online, tapi kita minta mereka untuk mempersiapkan kain. Jadi tapi mereka pakai apa dong? Mereka pakai kain yang mungkin saya nggak tahu mereka dapatnya dari mana. Yang pokoknya mereka punya lah. Itu kan berarti effortnya mereka untuk mengikuti kelas. Iya, serius berarti kan. Serius, betul. Jadi mereka pakai ya kain lah ya. Bukan common seperti kita gitu, kain. Enggak. Iya, betul. Selendang shawl dipakai, shawl gitu enggak kan dipakai. Songket lah dipakai. Mungkin nanti saya kesana mau jualan songket gimana? Ide cemerlang. Modalnya Pak. Terus kita ajarin itu ya, mekidung. Ya, mekidung. Gamelan kenapa? Karena di sini kan ada sekesanti gitu ya untuk para lansia ya. Nah itu kan the way kita sebetulnya itu sebenarnya apa ya? Apa? Healing? Iya mungkin part of healing, ya bukan healing. Bukan healing itu, bukan healing. Ya aktiviti untuk lansia. Ya takutnya kan kesannya gimana gitu ya? Kesannya kayak boring banget gitu kehidupannya enggak. Sebetulnya untuk mengisi waktu luangnya lansia. Dan itu ternyata aktivitas kelompok yang membuat lansia itu happy, ya kan? Happy and healthy. While they're aging kan gitu. Selama mereka menjadi menua lah gitu. Ya itu kita ajarkan bahwa di Bali itu ada aktivitas seperti itu. Bahwa ternyata terapi musik, terapi menari, bernyanyi, betul. Itu memang ada kaitannya dengan happy and healthy aging. Gitu. Terus kita ajarin nutrisi juga. Bukan mengajarkan bagaimana cara. Yes. Kita sometimes kita ajarin juga, bukan ajarin ya, sharing juga bahwa ada makanan-makanan tradisional Bali yang ada hubungannya sama kesehatan. Apa tuh? Ditembak cuy, padahal bukan pengajarnya. Tapi ingat. Jadi kayak tum, lawar, baby guling, ya sate, itu semua loloh, boreh, kita ajarin semua apa yang berkaitan dengan kesehatan kita sharing di sini bahwa ini ada loh di Bali seperti ini. Entah itu untuk pencegahan ataupun untuk pengobatannya, gitu. Berarti ada pendekatan secara ilmiah yang sudah dilakukan sehingga itu diajarkan gitu ya. Betul sekali. Dan mereka nanti di end of the program mereka bikin satu portfolio ya, tugas akhir gitu. Yang mereka harus bisa mengcompare, membandingkan di sana dan yang apa yang kita ajarkan budaya di sini. Jadi istilahnya tuh ya East meet West. Gitu. East meet West. Ya baru tahu kan? Nah, royalty lagi. East meet West kan? Jadi Timur daging barat. Bukan, Bapak, itu Timur bertemu barat gitu ya. Oke, jadi itu mau compare. Nah, aduh, sampai lupa mau ngomong apa kan, konsentrasi Bu ya. Jadi ya itu nanti mereka akan membandingkan kalau di sana itu makanannya seperti apa, kalau di sini makanan. Kalau dia dapat topiknya yang nutrisi. Kalau mereka nanti mau ngambil topik lain lagi, dulu pernah yang waktu di online, itu mereka ada yang bikin tentang vaksinasi Pak. Iya. Okay. Apanya yang dikuliti gitu maksudnya? Dikuliti. Apa yang mereka compare antara vaksin di timur dan barat? Believe it or not, mereka itu mengcompare regulasinya. Mereka nggak wajib gitu maksudnya? Mereka itu gimana ya bilangnya ya? Bukan it's not mandatory tapi disuggest gitu ya, disarankan gitu ya. Gitu. Iya, jadi bahkan mahasiswanya sendiri waktu itu bilang anonim ya, bilang bahwa itu tidak apakah itu melanggar undang-undang kalau kita memaksa gitu. Jadi itu sempat itu yang diungkapkan, terus ternyata mereka bisa juga melihat dari sisi kita. Itu kan nice ada banget sisi ya. positif dan negatif yang memang jadi ternyata bahan diskusi ya. Betul. Jadi agak turun ya Pak ini ya. Jadi kurang kenceng, saya kenceng. ya ampun, masalah nanti.
Jadi mereka bisa melihat dari sisi kita juga ternyata. Betul. Bahwa memang itu oke, ternyata di Indonesia diwajibkan karena ini gitu. Jadi mereka bisa melihat juga. Jadi sebetulnya ada bagusnya juga diwajibkan karena malah lebih cepat cakupannya seperti itu. Ya seperti itulah perjalanan kita minor. Itu bulan apa ya? Februari sampai Juni ya. Februari 2021 ya. 2021. Itu masih bercerita tentang 2021 yang akhirnya menjadi cikal bakal keberangkatan menuju Netherlands, yes. Kenapa ibu yang diajak? Nah, pertanyaan yang nggak bisa saya jawab ya Pak ya. Ya kan ibu orang pentingnya di sana, ketuanya enggak. gitu. Nah, masalah orang penting saya mungkin bukan penting ya Pak ya. Tapi orang yang cakap di bidang itu. Enggak juga, kita nggak boleh riak jumawa karena nggak boleh sombong. Tapi mungkin karena supaya saya dapat gambaran utuh tentang program ini seperti apa. Karena di NHL Stenden University of Applied Sciences di sana, sebenarnya mereka punya minor yang banyak banget. Di Bali itu sebenarnya mereka punya program yang banyak sekali. Kita tuh cuma satu. Ini sebagian kecil dari program minor yang mereka punya. Betul. Jadi paling tidak selain nanti saya di sana punya gambaran yang utuh, punya perbandingan juga dengan minor yang lain. Ternyata minor yang lain seperti ini, minor yang lain pelaksanaannya seperti ini, teachernya seperti ini, program evaluasinya seperti ini. Kan saya punya banyak gambaran. Betul. Sehingga nanti mungkin bisa mengemas lebih bagus lagi lah gitu. Saya nggak bilang yang ini jelek, tapi ini sudah bagus, tapi kita jadikan lebih bagus lagi. Lebih bagus. Nah itu tujuan utamanya. Tapi nanti bonusnya kalau saya bisa bikin minor yang lain. Ketika ngobrol-ngobrol sama di sana kan, ini bisa nih. Luar biasa gitu. Jadi ternyata nanti kita punya ratusan kan. Terus kita ratusan Bu Ayu. Bukan, ratusan minor. Untuk Bu Ayu nggak buaya. Jadi banyak ada. Berarti minor yang kita lakukan hanya satu. Baru satu sih yang jalan. Kita sudah punya beberapa draft sebenarnya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kita bisa tawarkan ke sana ketika kita lagi ke Belanda, bagus ya. Kalau sekalian jualan juga berarti, wow. Iya benar. Jadi International Week. Jadi kita ikut International Week juga. Nanti di sana mungkin kita ketemu pastilah akan get kontak sama mahasiswa di sana. Jadi kita promo juga bahwa ada Healthy and Happy Aging Minor di Bali gitu kan. Kamu tahun 2024 kalau mau ikut ayo gitu, bla 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 gitu. Bentar. Kalau di perguruan tinggi Indonesia kan kampusnya nih yang mengadakan kegiatan nih, baru mahasiswanya bisa join. Kalau yang di Belanda, mereka sendiri mau ikut atau gimana? Mereka itu siapa Pak? Mahasiswanya. Iya, mereka tentu daftarnya lewat institusinya. Cuma kita di sana memperkuat kalau mereka punya pertanyaan tentang pelaksanaannya di sini seperti apa sih sebenarnya Healthy and Happy Aging Minor di Stikes Bina Usada gitu kan. Saya bisa jawab langsung gitu loh. Kalau yang officernya atau staff di sana yang jawab, mungkin mereka karena belum pernah mengalami yang offline, mereka mungkin sulit untuk membuat yakin gitu kan. Tapi so far karena kita maksimum capacity-nya kan 24, yang udah daftar 23. Jadi menurut saya sih ya pribadi surprisingly oke sih ini sebenarnya. Untuk yang tahun 2023. 23. Oke, 2023. Iya. Dia tinggal satu slot lagi ya. Jadi hi friends in Netherlands. Satu lagi guys. Jika menonton video ini berarti sudah closing pendaftaran karena sudah penuh. Nanti ikut 2024. Yang daftar ini 2023? Iya, untuk 2023. Bulan kapan jalan? Februari. Jadi mereka akan datang Februari di akhir 2023. Januari. Oh iya, sekarang 2022 ya. Oh iya. 2022-nya belum ada gini progres. Ada Malah 2022 ada kegiatan 2022 kita vakum dulu Pak. Oke. Kita mau vakum cleaner, membersihkan dulu segalanya. Disedot-sedot dulu ya. Jadi hasil evaluasi kemarin kayaknya kita ini emang karena packagingnya tuh packaging budaya gitu ya. Jadi kayaknya lebih bagus impresifnya, maksudnya lebih terpesona gitu mereka kalau ini dijalankan offline, karena mereka akan ada field trip. Jadi dari setiap mata kuliah itu mereka pasti ada field trip satu, minimal satu, maksimal dua, gitu. Nah, dalam persiapan itu kita sepakat gitu ya, apalagi kemarin juga masih pandeminya naik turun. Jadi 2022 hampir seluruh minor sih sebenarnya tidak ada yang offline, tidak ada yang offline.
Nah, persiapannya ini digunakan waktunya untuk persiapan di 2023 gitu. Wih. Karena banyak banget yang harus disiapkan, Pak. Iya ya, dan terjawab 23 sudah Iya. terisi, tinggal satu orang. Yes, tinggal satu orang. Wow. Satu seat lagi. Wih, satu seat lagi. Yes. Satu seat lagi. Kalau mungkin Bapak ditambah mau lagi daftar? tempat duduknya boleh. Boleh, Pak, tapi kita bangun gedung yang baru. Oke, berarti ada Ya. fasilitas yang disiapkan juga tentunya di sini ya. Pastinya. Dan nanti ini dalam rangka kesana juga untuk melengkapi ya. Artinya di sini kita sudah punya fasilitasnya, sudah kita siapkan. Nah, nanti ketika saya dan tim ya berangkat ke sana, punya gambaran lagi kan, oh kelas di sana kayak gini, oh bagus. Karena kenapa kita berusaha untuk selalu membuatnya look alike dengan Ya, mereka serupa kebiasaan, di sana. supaya mereka tidak apa tadi Pak istilahnya culture shock, ya kan? Shock culture. Kampus, shock culture, ya kan? Culture shock, shock culture, ya whatever lah ya. Iya. Pokoknya ngerti kan ya? Iya. Terkejut gitu budayanya. Terkejut, iya. Jangan sampai ketika nyampe di kampus nggak nyaman. Nah, Jadi pengen seperti mereka, oh ini nggak Feels terlalu like beda. home gitu. Yes gitu. Takutnya kan 6 bulan ya guys jauh dari orang tua gitu kan. Terus di belahan dunia yang zona waktunya juga lebih dari 6 sampai 7 jam kan gitu perbedaannya. Jadi kita pengen buat senyaman mungkin di kelas. Maaf ya Pak ya. Oke. Dikencengin aja. Oke. Udah kenceng. Kayaknya. Oke, lanjut. Dijepit lagi. Nanti kalau turun lagi tolong bantu ya ke sini. Datang ke kampus Tikes Bina Husada Bali. Ya lanjut Pak. Udah. Lanjut. Apa pertanyaannya? Kampus ya. Jadi Iya. pengennya menciptakan seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kesana itu kurang dari 2 minggu ya. Kita punya PR banyak sekali. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk improvement program kita di Stikes Bina Husada itu. Jadi healthy and happy aging minor itu kita harus lakukan improvement pastinya. Apalagi ini first time kita ngelaksanainnya luring gitu offline. Iya, tentu. Itu saya deg-deg sernya udah dari sekarang gitu. Apalagi saya juga ikut. Ede. Gitu Pak. Tapi tadi dibilangnya berangkat sama tim, berarti nggak sendiri? Enggak. Sama siapa? Kita 2738. Iya. Nyawanya Pak. Orang semua. Enggak, berdua aja. Berdua aja. Sama satu istilahnya staff ya. Staff yang juga menjadi dosen di minor itu. Jadi kita berdua ke sana membawa tugas yang cukup berat ya menurut saya, karena di situ ada training juga sih Pak di sana kita. Oh, ngapain aja tuh? Berapa lama? 10 ya jadinya ya? 10 hari? Ya. 10 hari, ngapain aja? Kita, jadi sebenarnya basically kita pengen lebih familiar sama suasana akademik di sana gitu kan. Jadi kita mencoba untuk lebih bisa mengimplementasikan DBE namanya, Design Based Education. Design Based. Yes, itu yang digunakan di Belanda, Design Based Education. Memang sebelumnya kita udah 2 kali dilatih secara teoritis oleh kolega kita yang dari Belanda. Hanya saja mungkin kita perlu melihat langsung ya, observasi seperti apa, penguasaan dosen ketika mengajar dengan DBE itu, bagaimana suasana kelasnya, teknik apa sih sebetulnya atmosfer di sana gimana gitu ya. Betul. Jadi ya itu sebenarnya yang kita coba untuk dapatkan ya. Dan itu harapannya setelah pulang dari sana kita bisa mentrain teman-teman kita seperti itu sesama tim pengajar di minor gitu. Jangan cuma berdua aja yang seperti itu, tapi semuanya juga, harus tertular. Nah, jangka panjangnya sih atau efek luasnya sih mungkin ke teman-teman lain yang meskipun bukan tim pengajar, mungkin ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari proses perkuliahan mereka, kita ambil, why not kan gitu. Bukan berarti kita dijajah lagi kan, bukan. Tapi kita justru ya udah gitulah ya, takut salah ngomong, sensor kan bisa dititin. Iya, bisa ditit, jangan 2 kali Pak ngomongnya. Bisa ditit. Iya. Jadi berangkatnya di hari Jumat, Sabtu? Kamis, astaga, Kamis ya, perjalanan 2 hari. Iya 2 hari 1 malam. 2 hari. Iya, karena penerbangan di malam Pak.
Oh, di sana sampainya malam. Di sana nyampainya pagi. Kok bisa 2 hari? Karena mereka kan lebih belakangan. Which is di sini sebenarnya udah siang. Tanggalnya sama. Tanggalnya beda lah. Oh, Gimana? oh, Kan malam. Iya. Penerbangan 18 jam. Jadi nyampe sana? Ayo, matematikanya? Siang. Oke. Nyampe sana pagi, Bapak, di sini siang. Oh gitu. Kan di sana beda 7 jam. Kita lebih dulu. Mereka lebih belakang. Oh, mataharinya lebih duluan di Indonesia. Iya ya kayaknya ya. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya nanti kalau misalnya seandainya nih saya mau video call gitu kan sama orang di sini. Boleh video call. Boleh. Jadi kalau di sini sore jam 3, di sana baru jam 9 pagi. Sore jam 3. Oh. Makanya waktu ngajar, waktu kita yang online itu, kita ngajar tuh udah mau pulang kantor. Iya. Mereka baru bangun, guys. Ada yang belum mandi, ada yang lagi buat kopi, ada yang pakai selimut. Bangun tidur siang. Bangun tidur pagi karena mereka jam 8. Jam 8 pagi. Kok bisa? Iya. Ya. Kita Bapak baru mau ikut pulang aja ke Belanda kantor. gimana? Enggak. Enggak percaya amat ya? Iya. Hari pertama udah tahu mau ngapain di sana. Baru pertama, nyampe di Belanda mau ngapain? Mungkin mau healing dari jet lagnya dulu ya, karena 18 jam itu quite a long time ya di atas ya, di langit-langit ya. Di Langit-langit. pesawat kan gitu. tidur. Iya, tapi itu tetap ketika kita bangun, yang harusnya kita sarapan itu belum sarapan. Iya. Bener nggak? Benar. Karena time-nya beda. Betul. Waktu sarapannya beda. Jadi kita nyampe sana, kita sarapan, sebetulnya itu makan siang kita. Jadi itu kita harus mulai beradaptasi dulu nih, gitu. Bener. Jadi kalau mau sharing sedikit, itu ada sebuah diet. Berubah lagi. Mohon maaf, itu 2 SKS. Bayar berapa? Ya gitulah. Iya, berarti Bapak nggak tahu aja 2 SKS. Sampai di sana mesti istirahat dulu. Istirahat dulu, betul, istirahat dulu. Cuma saya karena panjang 10 hari jadi nggak apal. Pokoknya istirahat dulu lah, hari pertama istirahat. Kayaknya baru hari Seninnya ya kita start training. Bukan start training dulu, sorry. Meet and greet dulu. Ya, meet and greet dulu sama tim yang di sana. Jadi di sana kan meskipun yang datang ke Bali waktu itu cuma berdua ya. Ronald sama Petra. Tapi di sana sebenarnya timnya banyak. Jadi kita meet and greet dulu gitu. Ya kayak kita lah. Saya kan berangkat cuma berdua, tapi sebenarnya timnya banyak gitu. Jadi meet and greet dulu. Ya ramah tamah lah dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dikasih makan. Pastilah. Dikasih lah ya. Aduh, masa sih. Udah tahu makanan apa yang katanya sih nggak ada nasi, Pak. Ya mungkin teman-teman ada yang mau bekelin saya nasi gitu. Bekelin beras aja gimana? Janganlah. Ya. Di sana nggak ada magic jar berarti ya? Ada, Bapak. Katanya nggak ada nasi. Mungkin magic com kali ya, bukan magic jar. Magic jar is something like cuma menghangatkan. Ya udahlah ya. Ada, Pak. Ada karena mereka orang Indonesia di sana katanya. Oh iya orang Indonesia. Jadi ada satu hari saya sempat lihat itinerary-nya. Itu ada dinner at klien Java gitu. Jadi mungkin di antara komunitas-komunitas orang Indonesia ya mungkin ya. Perkumpulan mereka bentuk komunitas gitu. Jadi banyak, Kampung mungkin Indonesia gitu. Nginep di sana aja kali ya. Kampung Bali ada nggak sih sana? Nanti coba kita buat Kampung Bali di sana. Bentar. Proyek selanjutnya 2030. Mohon izin Bapak Ketua. Tentu. 2030 Silakan Kampung Ayu. Bali. Banyak yang diangkut ya kalau ke sana, Pak. Gitu. Jadi hari pertama udah ya, hari Seninnya itu meet and greet. Ya mungkin tour di kampus. Senin jadinya? Iya, because kan sebetulnya ini kita Kamis. Betul, nyampainya Jumat. Jadi kita free time dulu tuh weekend, Bapak. Oh iya. Kan di sana Sabtu juga ya. libur. Oke, dapat. Iya. Oke, berarti mulai aktivitas Senin. Gimana Pak, mau ngomong apa Pak? Good job. Good job. And then Senin, ya udah Seninnya tour, katanya sih ada tour de kampus. Tour de kampus. Includes kita ikut satu kelas untuk lihat DBE prosesnya itu. Terus hari kedua mulai training. Kita juga ada program untuk visit ya, visit. Jadi memang itu kita diizinkan untuk request. Kita diizinkan untuk request mau kemana. Request apa ini? Request mau diajak kemana? Jalan-jalan. No. Apa? Kebetulan karena kita adalah orang yang lurus-lurus baik, Pak. Wow. Jadi kita saya percaya kok Ibu lurus banget. Jadi kita kelihatan kok lurusnya. Apa aja Pak? Rambutnya. Iya. Memilih apa?
Jadi kita memilih untuk visit gimana sih fasilitas kesehatan di sana. Oh, Jadi ada visit ke lokasi kesehatan juga. Betul, hospital, nursing home, home care, family, mental health care, community health care. Satu lagi apa gitu saya lupa. Berarti jadi, ke rumah sakit. Udah tahu rumah sakitnya kemana? Belum tahu. Berarti setelah di sana baru akan ditentukan rumah sakitnya. Betul. Rumah sakit terdekat. Mungkin. Tapi enggak. Logikanya sih gitu. Iya, mungkin rumah sakit institusinya, karena institusinya cukup besar kan. Oh, punya juga. Jadi kalau misalnya sering nonton Korea gitu kan ada university hospital gitu ya. Oh iya. Ini berarti punya rumah sakit. Nanti gimana kalau 2 kali ngundang saya habis pulang? Pasti. Oke, kan saya nungguin oleh-olehnya. Kan nanti di display di sini oleh-olehnya. Hari ini hanya air putih. Wow, bumerang ya. Terima kasih. Hari ini air putih. Nanti dari Belanda. Apakah akhirnya berubah? Mungkin. Sudah habis kan? Dibawa ke Belanda. Ya, gitu. Jadi kita ada kunjungan fasilitas-fasilitas kesehatan juga. Nah, kalau di luar dari jadwal itu, saya rasa mungkin adalah ya jalan-jalannya juga pasti. Bonusnya lah ya. Bonus gitu. Sekalian saya ke rumah sakitnya mampir ke kantinnya. Gitu. Enggak. Oh, luar biasa jalan-jalannya. Ya saya ke rumah sakit kemana lagi? Nursing home tuh apa? Panti jompo. Oh, panti jompo. Yes. Oh, istilahnya nursing home. Oh, rumah perawatan khusus lansia. Rumah perawatan. Oke, terus? Terus home care juga saya sebenarnya masih bertanya-tanya ya, home care ini maksudnya apakah sebuah agensi home care atau apa, itu saya belum tahu. Nanti di sana ada home care juga. Podcast Placenta yang ketiga. Ketiga apa keempat apa? Mungkin yang keenam. Mungkin ya. Oke. Udah habis dong oleh-olehnya kalau gitu, Pak. Jangan harap ya kan. Enggak bercanda. Di sana ada home care berarti ya? Looks like, sounds like, I don't know, belum kan. Tapi belum tahu secara kayaknya iya, karena mahasiswa kita kan home care, doing home care mereka. Oh iya, benar juga ya. Berarti mereka ke rumah. Itu kalau untuk nursing community, berarti ada Banjar. Mungkin, sorry ya, community nursing ada Banjarnya. Kalau di sini kan Banjar tuh, Banjar desa, mereka kelurahan gitu. Kalau di sana? Village. Seperti nanti itu. Nanti saya cari tahu ya, serupa Pak ya. Mungkin juga. PR juga buat saya di kolom sana. Iya, tentu kan harus sharing nanti terkait itu apa. Ya mungkin mereka punya aula atau apa gitu ya untuk kumpul-kumpul. Nanti saya cari tahu ya, Pak ya. Nanti saya salamin juga deh. Iya, dari kepala Bapak. desanya, perbekal di sana ya. Perbekal. Guys, kalau yang di luar Bali kalau mau tahu perbekal itu apa, itu kepala desa. Harus ada subtitlenya. Harus. Dari tadi ada bahasa Inggris bersama dengan Bu Ayu berbeda dengan Oh my god. Yap. Udah ya. Kira-kira itulah gambaran ngapain kita ke Belanda. Ya pasti ya ini kesempatan nggak tahu ini bakal ada kesempatan lagi apa enggak gitu. Jadi kalau menurut saya itu termasuk yang lucky gitu. Saya perempuan ya. Saya termasuk yang beruntung. Karena ini entah akan terulang lagi apa tidak gitu kan. Iya, kita nggak tahu ya. Betul, kalaupun terulang lagi mungkin bukan saya yang berangkat gitu kan, karena kita pengen supaya semuanya sama rata kan. Nah, jadi ini sebenarnya kesempatan yang langka yang bagi saya tuh harus dimanfaatkan semaksimal mungkin lah. Khususnya ya pasti karena kita namanya juga diberangkatkan sama institusi ya, pasti harus memberikan feedback yang istilahnya improving lah buat institusi kan. Jangan-jangan tapi kesana, apa? Nah, apa sekiranya manfaat ataupun feedback yang diterima dari institusi nanti? Oke, harapannya sih ya selain yang tadi itu ya mungkin udah sempat kesebut ya, pulangnya kita harus share ini juga ke sesama tim teaching gitu kan. Habis itu di luar tim teaching itu kalau ada adaptasi yang bagus kita bisa share gitu. Nah selain itu mungkin ya terlalu klise Bu Ayu gitu mungkin ya. Semua juga belum begitu gitu. Iya kan, pasti semua akan jawab seperti itu. Pasti sudah ada skripnya kan. Enggak, tapi itu sebenarnya tujuan utamanya. Betul. Itu tujuan utamanya, enggak ada yang lain ya gitu ya. Selain itu kita bisa mungkin ini ada poin plusnya ya bagi Stikes Bina Usada, karena kita berhasil untuk bikin international course gitu.
Iya kan? Bener nggak sih? Karena mahasiswanya internasional kan? Iya. Nggak apa namanya, nggak abal-abal gitu, beneran bule gitu, beneran orang Belanda gitu. Itu so far away, itu nggak sih? Ya, Iya, jauh banget gitu. Nggak usah sok-sok nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Diminta juga nih nanti sertifikat TOEFL ya nih. TOEFL ya kita kemarin ya. Gitu. Benar itu ya, jadi itu punya nilai plus juga. Jadi buat institusi, tidak semua institusi loh bisa menyelenggarakan belum tentu. International Cross gitu. Dan itu poin untuk akreditasi. Wow gitu. Kita bisa menyelenggarakan penelitian, pengabdian dengan melibatkan mahasiswa asing. Jangan mahasiswa asing ya, kok kayak asing, mahasiswa internasional gitu. Iya benar. Berarti biasa, kan? menjalankan tridharma juga. Betul, dengan pengajaran, penelitian, pengabdian, jalan semuanya, nggak macem-macem kan. Kenceng, gitu. Emang betul namanya. Betul, apa? Pengembangan harus berkembang. Tapi program yang berkembang, jangan orangnya ya. Orangnya kan berkembang juga. Berkembang juga ya, secara skill ya. Tentu. Betul. Dan experience tentu. Ya. Oke. Kalau itu dari sisi institusinya, jadi ada poin plus di akreditasi nanti itu. Berarti bisa ke unggul mungkin ya. Wah, amin, doain ya. Semoga ya nanti akreditasi berikutnya bisa mencapai peringkat unggul. Yep. Nah, itu dari institusi. Kalau mahasiswanya sih ada dampak positifnya nggak dari program ini? Mahasiswa kita ya, maksudnya Binausada ya, lokal ya, mahasiswa lokal. Mereka di sini ada dapat feedback yang positif nggak? Iya. Kalau misalnya secara general sih mereka jadi bisa melatih bahasa Inggris karena mereka akan ditempatkan tidak eksklusif gitu. Mereka tetap sama gedungnya, sama tempat makannya di Bude juga sama gitu. Mohon maaf di endorse ya. sama. Jadi maksudnya itu kan satu kesempatan yang bagus ya buat mereka untuk melatih bahasa Inggris, nursing, apa istilahnya? ESP nursing, apa? English specific program. Specific purposes. I think. Yep. Gitu. Jadi mereka bisa melatih, benar nggak? Ya, benar. Mereka bisa East Midwest secara kebetulan, mungkin saling bercerita. Tapi memang kita punya satu program juga ya, satu program di dalam minor namanya Buddy Program. Jadi Buddy Program ini melibatkan mahasiswa lokal kita. Jadi di situ akan kita tempelkan dengan mahasiswa internasionalnya. Kalau tadi kan jumlahnya 24 tuh, berarti 24 mahasiswa juga punya kesempatan untuk bergabung. Punya. Oke. Punya banget, tapi ya pasti ada syaratnya. Iya, jadi jangan sampai yang utama nggak bisa bahasa Inggris. Iya kan? Iya, nanti yang nempel itu gimana? Nempel banget jadinya kan? Nempel banget karena bingung. Maksud Anda, what are you talking gitu kan? Nggak paham nanti gitu. Jadi itu mereka. Nah, jangan-jangan mereka pakai HP. Sekarang kan zaman conversation translation gitu kan. Pakai AI. Ya kan? Nah gitu. Jadi ada satu program itu namanya Buddy Program. Nanti kita akan open recruitment untuk mahasiswa kita. Jadi persyaratan tentu bisa bahasa Inggris. Tentu harus itu. Jadi nanti mereka akan kita wawancara ketika mereka lancar bahasa Inggrisnya gitu ya. Punya vocab yang luas gitu. Dan wawasan tentang materi-materi kita pun mereka luas. Setelah itu dinyatakan kita terima, kita terima, terus mereka akan kita tentir juga tentang nanti kamu harus seperti apa, apa yang akan kamu lakukan dan sebagainya. Itu sebenarnya di online juga Buddy Program itu jalan 6 orang itu benar-benar mereka ada badinya secara online. Oh yang mereka online kemarin ada juga? Ada, karena mereka harus tetap sharing. That's why mereka ada yang ngangkat vaccination, karena ketika ngobrol-ngobrol mereka ngobrol tentang vaksinasi. Oh gitu. Gitu. Jadi makanya sempat kaget juga ya, kenapa ini kok pada ada yang ngambil vaksinasi. Ternyata selidik punya selidik, ketika ngobrol sama badinya ngomongin vaksinasi. Gitu. Okay. Jadi gitu ya, jadi ada Buddy Program. Jadi buat teman-teman adik-adik mahasiswa nanti kalau misalnya mau ikut boleh banget. Betul. Ya, karena nanti kita akan konversikan dengan satu mata kuliah di mana adik-adik ditempatkan. Misalnya lagi di semester 4, ya udah kita bisa konversi dengan satu mata kuliah yang ada di semester 4, 6 dan seterusnya gitu. Oh, boleh dari semester 2, boleh 4, 6. Yang penting masih bisa bahasa Inggris gitu ya. Betul, yang penting bisa bahasa Inggris, mahasiswa Stikes Binausada. Dah, beres. Jadi banyak kan kesempatan bagus. Iya dong. Berarti habis itu setelah Buddy Program ini
Mereka bisa lancar bahasa Inggris. Apakah mereka ada kesempatan juga ke Belanda? Boleh ikut programnya kemarin. Iya, ikut Iya itu. kan, bener. Kemarin siapa tuh cerita waktu wisuda usai ketemu Utari, katanya setelah nonton itu dia Pengen. udah Wih, mantap. Itu. udah lolos. Tapi benar tuh. Kebetulan saya dapat kebagian penjaga Jaga ini apa? ya, penjaga pintu. Jadi waktu wisuda itu saya kebagian Banyak banget sih pintu. skillnya Ibu. Karena saya keren untuk buka tutup pintu, Pak. Iya. Mohon maaf. Jadi jaga pintu, terus satu-satu saya tanya yang nurse-nya itu mereka mostly mereka udah home care. Ya keren banget loh. Iya. Bina Usada ya, udah home care. Terus dan tidak sedikit yang memang tertarik ke Belanda. Yes, ya dan negara lain juga Iya, ya. negara lain juga. Maksudnya itu mereka Iya, wawasan mereka luas jadinya ya. betul. Berbeda dengan saya pada zaman itu. Ibu juga Apa mungkin. ya? Anda seperti jauh sekali dengan saya ya. Padahal sama ya kan. Oke, gitu Pak. Iya, ya, iya, jadi benar. mahasiswa harapannya gitu ya. Iya. Banyak sih manfaatnya. Jadi nggak semuanya mungkin termasuk ke kantin kita mungkin memberikan dampak juga ya. Jadi pendapatnya euro. Euro. Nanti Bude bingung. Nah, mungkin kita buka ini aja Pak. Buka money changer. Iya. Di bawah tuh, di kursi di meja kayu Bahasa itu. Jawa Pak di sini aja Pak. Gitu. Oke. Ya. Berarti tentu ada dampak positif buat Stikes Bina Usadanya. Betul. Baik itu bagi mahasiswa, bagi dosennya, tentu juga dari untuk pengembangan seluruh SDM yang ada di Stikes Bina Usada tentunya ya. Wow, keren banget. Tapi Terima kasih. sayangnya saya nggak kasih. ikut. Bapak kalau mau ikut nanti di minor berikutnya ya. Apa? Karena kita banyak banget mau bikin minor sebetulnya. Tapi namanya juga ya baru lahir ya. Baru lahir jadi pelan-pelan dulu. Ketika ini sudah running well dengan kita sudah tahu flow-nya. Kita sudah tahu flow-nya dengan pelaksanaan luring ini, kita sudah tahu flow-nya. Next project minor selanjutnya. Oke, kalau mungkin ada kisi-kisi kampus Ya. lain sudah pernah ada kegiatan kayak kita ini nggak sih? Mungkin ada, tapi tidak semenarik kita tentu saja. Tentunya. Aduh maaf, kelan ya. Sudah dengar? Iya, sudah kan? Macem-macem. Berarti kalau misalnya jual ini kan secara kita kampusnya ada di Bali. Tentu kita menjual lingkungan atau alam Bali juga untuk bagian dari program. Betul. Berarti akan sangat dimudahkan tentunya. Pastinya itu kerasa banget bagi kita itu ketika bawa nama Bali. Itu internasional tuh udah langsung dengerin gitu. Oh, langsung tertarik. Iya, langsung dengerin. Jadi mereka nggak terlalu banyak bertanya dengan memangnya ada apa sih di Bali, memangnya apa sih kelebihan Bali, enggak, mereka udah tahu Bali itu. Betul, dan itu jadi mungkin sebetulnya 75% dari keberhasilan program kami adalah karena ada Balinya ya. Oh tidak. Oh enggak. Stikes Bina Usada Bali. 75%. Tapi programnya bagus sih soalnya. Mudah-mudahan ya, pasti. Oke. Antara program yang di tahun 2021 ada berbeda di yang tahun 2023 nanti? Maksudnya kontennya atau Iya, gimana? kontennya, Kontennya yes, karena di 2021 kita belum ada Women and Child Health. Tapi di 2023 kita akan adakan Women and Child Health itu. Kenapa? Satu mata kuliah. Karena itu pengembangan juga dari 2022 itu kan kita lagi melakukan pengembangan lagi. Ya, survei ya. Survei, terus kita meeting dengan pihak Belanda juga. Mereka tertarik karena sebetulnya gini. Mereka punya keperawatan tapi mereka tidak ada kebidanan. Jadi ketika tahu di sini ada kebidanan, mereka tertarik untuk mempelajari tentang kesehatan wanita. Gitu. Jadi kita kemas lagi tidak hanya tentang wanita tapi juga anak, karena sebetulnya aging itu kan anak-anak juga mengalami aging sebetulnya, hanya mungkin tidak keriput. Iya, benar-benar. Tidak bungkuk, kan gitu ya. Orang lebih sukanya dengan kata pertumbuhan. Kalau masih usia kecil. Ya, saya perkembangan. Banyak pengembangan. Pokoknya soda semua yang kuenya ngembang-ngembang banyak. saya lah ya. Makasih loh Pak.
Kan terbukti Ibu ada di Kembang. LP2 SBM. 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 SBM itu apa ya, LP2 Pak? Satuan Biaya Masuk. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dari program itu ada program lain lagi selain apa tadi? Mother and Child. A Woman and Child. Women Apa and ya? Child. So far kontennya sih sama ya. So far kontennya sama, cuma mungkin nambah field tripnya aja karena kita melengkapi field trip untuk Women and Child Health. Jadi kalau sebelumnya nggak ada ke fasilitas kesehatan kebidanan ya, ibu pasca melahirkan, tidak ada fasilitas kesehatan anak, tidak ada tentang kunjungan ke TK. Nah sekarang ada. Karena itu menjawab juga sih, karena dari 23 mahasiswa yang datang, kan kita harus lihat dulu nih background mereka apa. Karena kita nggak boleh asal-asalan, Pak. Artinya background maksudnya pendidikannya? Iya, mereka dari program studi apa, dari jurusan apa. Oh beda-beda? Beda-beda. Jadi nggak semuanya keperawatan, nggak semuanya kesehatan. Iya. Ada yang pedagogik, itu pendidikan anak, itu ada yang social welfare. Jadi tidak hanya dari kesehatan aja. Oh gitu. Berarti kita meramu dari background mereka jadi sebuah program yang dijalankan di tahun 2023 ini. Gitu. Jadi ya mungkin tampaknya simple ya, tinggal Iya. bikin paket-paket ini. I'm sorry, coba jadi saya. Tidak mudah. Tidak mudah. Nggak tidur-tidur. Tidur lah. Ya pastilah. Gitu. Untuk membuat sebuah program pasti Ya, perlu namanya juga merintis ya. effort. Betul. Nanti mungkin kalau udah tahu flow-nya ya udah gampang lah, tinggal Iya. ambil pasang, mix and match Betul, gitu. betul. Kalau minor berikutnya rencananya apa? Yang terdekat akan dibuka? Oke, yang pasti ada kaitannya dengan mungkin dunia Bapak ya. Apa? Bapak ngajar tentang tropical gitu gak sih? Tropical disease. Ada. Ya, itu ya, Oh, contekannya iya, kita. Tropical disease. Jangan diambil ya institusi lain. Demam berdarah gitu ya. Iya. Karena di Jadi- Belanda ada demam berdarah. Nanti saya tanya ya. Ada nyamuk nggak di sana? Dingin gitu Pak, mohon maaf. Mungkin ada ya? Masa nyamuk nggak ada sih di Belanda? Ya Keren makanya banget. saya nanya. Nanti saya tangkap satu buat Bapak. Betul. Dibungkus hidup-hidup. Yang nggak tahu, nanti kita inilah kan seperti saya tadi bilang mau ngobrolin tentang itu. Betul. Gimana possibility-nya kerjasama dengan mereka tentang tadi itu tropical health ya, bukan tropical health, sorry, tropical disease. Tentang travel medicine, something like that. Gitu. travel Mereka medicine. tertarik nggak? Gitu. Iya, Ntar iya. jangan-jangan kita jualan apa dia nggak tertarik. Betul. Jadi setelah bertemu dengan tim di sana meet and greet itu mungkin ketemu nanti minor berikutnya. Betul. 10 hari di sana bekalnya apa aja? Air putih ini boleh saya bawa Pak. Jangan dulu. Bekalnya yang pasti mental ya Pak. Karena Kenapa? mungkin kalau orang lain sekilas, ih enak ya keluar negeri dibayarin lagi gitu, gratis ya kan. Tapi itu sebenarnya bagi yang menjalaninya, wow, itu tekanannya semenjak saya dikasih tahu berangkat. Why? Which is itu sebenarnya bulan April or Mei. Dari info. Ya, karena itu ya mungkin karena saya juga punya peran di sana untuk seperti presentasi ya. Itu mental karena saya harus punya bahasa Inggris yang oke. Kan gitu udah oke. Mungkin nggak ada yang tahu. Karena kalau ketika ngobrol sama mereka langsung tidak seperti saya berhadapan dengan orang Indonesia. Gitu. Dan apalagi itu banyak kan Pressure-nya orangnya nanti beda karena karena kita nggak tahu, saya penontonnya siapa aja saya nggak tahu kan. Ternyata ada deannya juga Iya mungkin. kan karena nggak tahu ya udah gitu kan. Makasih ya, enak banget hidup Anda saya begitu. Karena nggak tahu justru saya tambah grogi. Oh gitu ya. Jadi makin beban. Kalau beban sih udah banyak banget ya. Jadi Iya, nggak jadiin beban sih, cuma ya udah gitu aja sih. Jadi persiapannya itu mental, terus karena cukup lama meninggalkan rumah ya, berpikir siapa yang bersihin rumah gitu kan. Nggak ya, maksudnya gitu ya, jauh dari keluarga pasti. Karena biasanya kan setiap hari ketemu, terus sekarang harus, apalagi beda ya. Terus saya tidur, orang rumah bangun, saya bangun, orang rumah tidur. Ya kapan ketemunya kan gitu. Nah, itu yang masih itu harus persiapan, terus persiapan baju. Itu Di sana musim apa? Musim apa ya? Loh, Musim apa namanya sebelum winter? Fall ya? Fall ya? fall bukan musim gugur. Oh bukan, fall, what is sebelum, sebelum gugur, sebelum winter. Berarti kan sekarang musim gugur di sana. Karena kan after summer fall dong. Iya. Iya. Terus baju yang dibawa? Ya baju kain. Bukan Coat. musim winternya. Jadi saya Udah mulai karena- dingin.
Terakhir kontak dengan kolega di sana, yes dingin, quite 11 degrees. 11 degrees, 5 to 16 or something like that. Kalau tidak hujan. Kalau hujan lebih dingin lagi. Maybe. Dan windy ya, katanya di sana windy. So kita disarankan untuk Windy banyak itu bawa angin-anginan ya. Berangin. Kentut terus gitu. Yang serius dong. Windy angin, berangin, Iya, berangin, cuacanya berangin gitu. Berangin. Terus ya jadi kita disarankan untuk bawa coat katanya kan, terus bawa Boot, sempat juga nanya boot ya. boat ya boot atau boat. Oke, kira saya harus bawa perahu. Jadi sempet tanya kan, deg-degan juga, terus jangan-jangan salah bawa baju kan lumayan ya, gila malah bawa bikini nanti kan. Nggak juga Pak, nggak cocok. Jadi kita tanya, harus bawa payung nggak? Terus jawabannya, nggak usah, di sini beli aja, habis itu dibuang. Jadi mungkin di situ umbrella itu salah satu yang murah mungkin ya. Oh iya. Gitu katanya, it's something like 5 euro. Gitu. Elanya dikit, putar-putar mungkin, gitu habis itu buang. Ya, kan. Ya kita bawa itu sih, bawa obat juga ya. Nah, sakit-sakitan enggak. Takutnya kan gitu ya, kita nggak tahu, mungkin. BPJS bisa dipakai sana nggak? Enggak. Jadi memang itu salah satu yang harus dipersiapkan ya. Kalau teman-teman mau ke luar negeri, sharing aja nih, ada travel insurance yang harus dibuat khusus kita ke sana. Oh gitu, untuk ke Belandanya. Untuk ke Belandanya. Ya ke luar negeri ya. Kayak Eropa mostly mereka pakai travel insurance harus. Selain dari kita punya insurance sendiri di sini gitu. Misalnya kita punya private insurance sendiri di sini, nggak kepake di sana. Jadi dibaca dulu nih isian dari term and conditionnya itu. Kepake nggak? Kalau kebetulan saya kan abal-abal. Gitu. Jadi nggak bisa pakai BPJS ya guys. Gitu. Nggak bisa. Jadi itu. Terus apa lagi disiapin ya? Apa ya? Baju berapa pasang? Jujurly ya. Jujurly belum selesai packing guys. Waterly. No, benar. Itu belum selesai packing sampai sekarang. Padahal udah tahu dari 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan. Oh, mau beli nanti di sana. No, maksudnya gini. Namanya juga emak-emak ya. Jadi, wow, ini kayaknya aku perlu share. Kok penuh? Keluarin lagi. Masukin lagi, keluarin lagi. Masukin gitu. Jadi belum selesai sebenarnya. Terus bawa Voltaren juga. Nyebut kan nanti jangan lupa jadi bawa apa itu namanya, I don't know namanya apa ya, pokoknya bawa salep ya, salep apa? Takutnya lama jalan kaki ya, biasa di sini naik kendaraan kemana-mana, di sana jalan naik sepeda kan takutnya bengkak gitu, kaki udah bengkak berarti sudah gede kan, nggak konyol gitu kalau misalnya bengkak lagi, jadi bawa salep lah. Enggak diantar naik mobil gitu. Kan tamu, tapi kan seperti weekend gitu mereka kan nggak handle ya. Jadi jadi kita dikasih sepeda. Mungkin nanti kita dikasih mobil, I don't know. Pesawat? Emang punya license di sana? Enggak lah Pak, makanya itu kalau kita perlu jalan gitu, kita bawa gitu obat-obatan. Kan takutnya di negeri orang itu lunglai kan aneh. Nggak ada minyak urut Bokasi di sana. Merek lagi. Gitu ya apa ya itulah ya pasti baju pastilah, baju dan aksesorisnya, bawa laptop karena kita harus presentasi di sana, betul, presentasi, bukan buat jalan-jalan kan. Jalan juga sih. Oh iya, jalan sedikit. Udah tahu mau jalan-jalan kemana di sana? Ada bisikan ada. Kincir angin ada, salah satu turnya ada. Di salah satu turnya ada. Nanti mungkin kalau ada ke tempat lain lagi di luar dan itu mungkin ya. Mungkin sih, kemungkinan besar ada katanya. Taman bunga tulip. Nah, bunga tulipnya fall, kan? Iya, bunga tulipnya hidup apa enggak tuh nggak tahu ya. Nanti saya share deh ya di. Oh, itu mereka hidup sekali aja maksudnya. kayak lagu dangdut ya, hidup sekali. Enggak, maksudnya bunga tulip itu dia. Enggak, maksudnya biasanya layu dia mati. I don't know. Oh iya, nanti tolong titip. Iya. Nanti saya tanyakan ke tulipnya ya Pak. Di plasenta berikutnya tolong dijawab ya. Plasenta ke-6 ya. Lama. Ya nanti ya tulip ya biasanya kan memang mereka bertanya juga sih. Mau lihat bunga tulip, kebun tulip nggak? Mau lihat kincir angin nggak? Windmill katanya.
oh ya nice kalau misalnya kita diajak ya kita senang-senang aja gitu kan. Ya masa kerja terus. Iya. Ini Mas ke daerah mana namanya? Leeuwarden. Leeuwarden. Mudah-mudahan bener ya pronunciation-nya ya. Semoga benar ya. Leeuwarden. Ya. Ini di mananya? Oh my god, I'm bad at geography actually ya. Jadi nggak tahu ya, pokoknya di situ lah, udah nyampe. Nyampe Schiphol ya kan, dijemput terserah deh. Okay. Landingnya di Schiphol International Airport. Iya, of Amsterdam. Oh, di Amsterdam. Aha. Oh, berarti di Katanya 3 jam ya, nggak tahu makanya 3 jam disarankan ke untuk Leeuwarden. Leeuwarden. Nah, itu disarankan untuk naik kereta. Jugi gitu ya. Ya. Gitu, karena jauh katanya. 3 jam naik Iya. kereta, berarti jauh banget Kalau kan ya. naik kereta naik keretanya berapa ya? Nggak tahu apa lupa. Oh, Naik ininya yang naik mobilnya yang more than 3 hours katanya. kalau dari bandara menuju Leeuwarden-nya itu 3 jam. Gitu. Nggak tahu ya nanti ya kita. Iya, nanti ceplok lah. buat video lah di sana. Ya kebetulan udah pinjem tongsis, which is minta ke papratnya dan tim nggak dikasih. Kan nggak ada. Oh nggak ada. Habis ini Ini mau punya. nih. Habis ini punya. Ini ada nih. Panjang ya tongsisnya, itu bukan tongsis, tripod. Gila. Ngetes perbedaan tripod dan tongsis. Gitu. Jadi sebenarnya selain ya tadi kan persiapan mental, baju dan lain-lain. Tapi kita excited banget ya. Excited tuh maksudnya gini, dilihat dari itinerary kayaknya seru gitu. Jadi nggak cuma apa namanya training aja. Jadi ada experience-nya mungkin yang bisa kita juga nanti ternyata kalau orang Belanda bikin program apa namanya seperti ini visitasinya, berarti nanti kan kita bisa nyantek dikit bikin visitasinya seperti itu. Oke, gitu. benar. Amati tiru modifikasi. ATM, I like that. Nanti tinggalnya di mana? Di hotelnya mereka. Hotelnya mereka. Hotelnya mereka? Ya mereka itu dengar sih itu punya hotelnya mereka ya. Sama aja kita juga punya kan Pak. Pura-pura nggak tahu. Enggak maksudnya, iya, tapi dengan nama yang serupa gitu maksudnya. No. Ya kita emang sama hotelnya iya namanya. Sih mungkin seperti di sini berarti ya. Jadi punya ya itulah. Ada cabang corporate lah. Okay. Satu corporate. Wow. Ya, Keren exciting banget 10 hari kan? di sana. Tentunya harusnya banyak oleh-oleh, baik itu berupa cerita. Tolong dikecilin volumenya. Oleh-olehnya berupa Ya, cerita, experience di sana bagaimana supaya nanti bisa teman-teman yang lain bisa dapat setidaknya pengembangan lagi ya, Pengembangan mimpi ya. Mimpi untuk bisnis siapa tahu ya. Betul. Sebenarnya ini berawal dari mimpi loh Pak. Saya nggak ada. Oh, pernah mimpi ke Belanda? Bukan. Oh, guys, bener-bener diserap betul-betul ya kata mimpi itu ya. Makanya gini, dari 2019 itu saya diberikan peran di IVP ini sebenarnya nggak punya bayangan gitu ya, atau bukan bayangan siapa sih? Punya nggak kebayang pengalaman. gitu bakal diajak ke Belanda gitu, nggak ada iya. karena Nggak berharap siapa gitu saya diajak ke Belanda kan? gitu ya. Ya kan? Siapa saya bisa di posisi saya yang cuma ya ini gitu kan? Nggak mungkin lah, bukan saya lah yang ke Belanda, pasti mungkin lebih pucuk pimpinan yang mungkin decision makernya lebih tinggi gitu kan. Ternyata berangkat. Gitu. Berarti kan orang yang dipercaya untuk membuat untuk keputusan. training. Iya kan itu bagian dari nanti pengembangan. Ngembang lagi. Nanti gini aja, kita gimana kalau untuk berikutnya, kalau di placenta berikutnya terus ada saya, setiap orang yang ngomong pengembangan itu bayar 10.000. Taruh sini. Kena royalti masuk ini. Nanti siapin celengannya nanti. Aduh, oke gitu Pak. Oke. Ya. Ya berarti Sama nabung, lupa kan bilang. Ini percaya nggak percaya saya nabung loh guys. nabung untuk Lah ya masa saya orang-orang belum berangkat aja udah bilang, "Mbak, oleh-oleh." Noh, orangnya di situ tuh. Yang lupa oleh-oleh. Tuh, situ iya kan orangnya. itu kewajiban. Tutup lagi mic-nya. Jadi itu nabung benar karena nggak menutup kemungkinan kita ingin ya namanya juga ada keluarga, ada sahabat gitu kan yang mungkin mau kita kasih cendera mata dan sebagainya gitu. Ya, Kita kincir angin nabung, gitu ya di bawah ya. Di sebelah aja ada Pak toko rotinya.
Pengen repot-repot bawa gede gambreng gitu. Gitu. Siapinnya juga kita siapin ini sih. Oleh-oleh juga buat mereka di sana. Dari sana bawa apa aja dari balik sana? Saya nanya ke Bapak mau ngasih apa? Merchandise Bina Usada. Yes, of course. Jadi kita bawa itu terus pasti Ornamen ada. Bali ada bawa nggak? Ornamen Bali? Mungkin saya udah kayak orang Bali mungkin nih, Pak. Nanti bawa bendera merah putih ya. Enggak, maksudnya ya cukup stiker Bina Usada aja sih. Souvenir dari stiker Bina Usada. Kalau habis itu mereka ada mungkin favoritnya mereka di sini ya makan di sini. Makan apa nih? Karena mereka udah beberapa kali lah kesini berkunjung ke sini. Gitu ya. Mereka nggak bilang sih, cuma kita masa sih kita udah dijamu segitu lama gitu kan, nggak enak lah, masa nggak bawa apa-apa. Nggak punya etika. Sabar ya, oke. Ya. Jadi tinggal semua nanti silakan bersiap-siap Bu Ayu. Selamat berpacking bersama dengan timnya nanti yang akan berangkat menuju ke Belanda. Yes, thank you. Semoga selamat sampai di tujuan dan kembali nggak ya? Kembali ke Bali dengan selamat. Ke Bali, amin. Ada pesan mungkin? Pertanyaannya salah ya. Enggak, mungkin Bapak punya pesan saya biar disiapkan nanti buat plasenta selanjutnya biar saya nggak lupa gitu. Udah itu aja ya pertanyaan, tulis, Oleh-oleh. Oleh-oleh Nanti tetap. display di sini. Oh beneran, ntar ditagih ya Tuhan. Ya nyamuk itulah ya, ntar saya bawain lah fosilnya. Fosil nyamuk yang belang-belang ya. Aduh, nyari lagi yang belang-belang. Udah syukur dapat nyamuk hitam, sekarang nyamuk belang-belang. Mungkin nyamuknya nggak hitam ya? Mungkin nggak putih, mungkin karena pigmen? Iya, tidak ada sinar matahari. Exactly. Ya mungkin minta doanya aja ya teman-teman dari semua Civitas Akademika, seluruh Bina Usada, Bali, Indonesia, semuanya se-Asia kita minta doanya, doa restu supaya perjalanannya lancar, tim yang berangkat sehat gitu ya, tidak mengalami kendala apapun gitu, dan tujuan kita ke sana itu tercapai 100%. Ya, betul, itu yang paling utama. Betul. Semoga semuanya tercapai sesuai dengan plan, sesuai dengan itinerary yang sudah disiapkan dan semangat jalan-jalannya. Aduh, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan dapat. Ya. Oke. Terima kasih atas hari ini cerita-ceritanya, semoga semakin jadi kata pengembangan lagi. Semoga semakin kita cari istilah yang lain lah ya selain pengembangan. Ada nggak sih kata lain selain pengembangan? Ada develop. Ya itu kan bahasa Inggrisnya. Growing. Bertumbuh ya. Ya udah nanti coba saya tanya bahasa Belandanya lah ya. Develop. Apa bahasanya? Carilah PR lagi kan, nyari PR sendiri, ngerjain sendiri, lapor sendiri. Nanti pas tayang berarti mungkin sudah di Belanda, nanti tolong ditonton di sana ya, sebarkan supaya ada penonton. Mungkin nanti kan katanya Sabtu. Nanti kita Senin kan ketemu tuh meet and greet. Iya. Ini aja. Jangan lupa subtitle-nya aja yang penting. Iya. Kan ada sebenarnya. Lah. Subtitle bahasa. Geleng no. Editornya bingung. Karena ada subtitle dari YouTube, nanti bisa dari YouTube. Oh, exactly. Wow, yes. Iya, biar ada insight-nya dari Belanda. Insight dari Future Insight. Wis, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.